Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rio Sudungan Tampu Bolon, NPM 22.101.0031. Selanjutnya saya berikan kesempatan buat Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Joko Purnomo dengan NPM 25 10 14 119. Oke, di sini kami akan memperkenalkan sejarah Universitas Riau Kepulauan terlebih dahulu. Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE dan Sekolah Tinggi Teknik STT Batam yang mulai berdiri sejak tahun 1994 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam YPTB. Yayasan ini didirikan di Batam sejak tanggal 12 Desember tahun 1992 yang bergerak dalam upaya mendirikan, membina, dan mengelola perguruan tinggi di Pulau Batam. Atas bantuan dari Profesor B.J. Habibie, Ketua Otorita Batam, Yayasan Perguruan Tinggi Batam mendapatkan lahan kampus seluas 3 hektar. Di kawasan Batu Haji, awal berdirinya sekolah tinggi pertama kali dibuka adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik, dan merupakan sekolah tinggi pertama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tercatat tokoh-tokoh yang pernah disetujui sebagai ketua dan pembantu ketua STIE dan STT Batam. Jabatan ketua yang pertama Dr. Anda Subianti Wiryanata dari tahun 1999. Piket 1 Pak Ade P. Nasution SCMSI tahun 1994 sampai 1999. Ketua Pak Ade P. Nasution SMSI tahun 1999 sampai tahun 2004. Phuket 1 Pak Anton Prabowo SMM tahun 1999 sampai tahun 2001. Phuket 1 Pak Tibrani SMSI tahun 2002 sampai tahun 2005. Untuk Sekolah Tinggi Teknik, jabatan ketua Insinyur Nurjana tahun 1993 sampai tahun 1998. Phuket 1 Insinyur Iman Lukita tahun 1993 sampai 1998. Ketua Abdullah Merjani STMT tahun 1999 sampai tahun 2004. Phuket 1 Pak Arif Rahman Hakim STMT tahun 1900 sampai tahun 2004. Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Batam dengan Ketua Dr. Andus Ibu Maja dari tahun 2004 sampai tahun 2005. Ketua Dr. Andus oleh Billy dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 2006, sesuai dengan perubahan zaman dan paradigma baru tentang pendidikan tinggi STI Batam, STT Batam, dan STKIP Batam digabung menjadi Universitas Riau melalui SK Dikti nomor 68 strip D strip 0 tahun 2006 dan 68 strip D strip T strip 2006 yang saat ini menaungi 5 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau Kepulauan merupakan perguruan tinggi swasta di Provinsi Kepulauan Riau dan berada di bawah naungan Kopertis wilayah 10 Padang, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Rektor Universitas Riau Kepulauan. Yang pertama, Dr. H. Amrullah Nasution, SEMBA, periode tahun 2006 sampai 2011. Yang kedua, Profesor Dr. H. Jainuddin, MPD, periode tahun 2011 sampai tahun 2016. Yang ketiga, Profesor Dr. H. Nasaruddin Harahap, SU, tahun 2006 sampai tahun 2018. Yang keempat, Edwin Agung Wibowo, SE, MKOM, tahun 2018 sampai tahun 2022. Yang kelima, Profesor Haji Dr. Sri Langgeng Ratnasari, SEMM, tahun 2022 sampai sekarang. Selanjutnya, mengenai pengenalan program studi teknik industri. Teknik industri adalah bidang ilmu yang berfokus pada pengoptimalan sistem produksi di operasi. Di jurusan ini, mahasiswa akan belajar bagaimana mengintegrasikan teknologi manusia
bahan dan informasi untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya dan sumber daya yang minimal. Teknik industri tidak hanya berfokus pada aspek teknik, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi, manajemen, dan humanis dari proses produksi dan layanan. Sejarah dan dampaknya bidang ini bersifat multidisiplin karena melibatkan elemen-elemen dari ilmu rekayasa, manajemen, matematika, dan ilmu sosial. Oleh karena itu, lulusan teknik industri biasanya memiliki kemampuan analisis yang kuat, keterampilan manajemen, serta pengetahuan luas tentang proses bisnis dan teknologi. Ilmu yang dipelajari program studi teknik industri, manajemen produksi, riset operasi, ergonomi dan rekayasa faktor manusia, sistem informasi industri, pengendalian kualitas, ekonomi teknik, simulasi sistem. Keterampilan yang didapat dari program studi teknik industri, pemecahan masalah, keterampilan analisis data, kepemimpinan dan manajemen proyek, kemampuan beradaptasi. Peluang karir lulusan teknik industri, manajer produksi, quality control engineer, supply chain manager, operation analyst. Di sini kami membahas tentang FMEA. FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan potensi kegagalan dalam suatu sistem, proses, atau produk, serta menentukan tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko kegagalan tersebut. Tujuan adanya FMEA mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum terjadi, menilai dampak efek dari setiap kegagalan terhadap kinerja atau keselamatan, menentukan prioritas tindakan perbaikan berdasarkan tingkat risiko, meningkatkan keandalan keselamatan dan kualitas produk atau proses. Langkah-langkah dalam membuat FMEA. Yang pertama, identifikasi fungsi dan proses. Jelaskan apa yang dilakukan sistem atau proses. Yang kedua, identifikasi potensi failure mode, bagaimana sesuatu bisa gagal. Yang ketiga, identifikasi efek kegagalan. Apa akibat jika kegagalan terjadi? Yang keempat, identifikasi penyebab kegagalan. Mengapa kegagalan bisa terjadi? Yang kelima, menilai 3 faktor risiko. Yang pertama, severity. Yang kedua, occurrence. Yang ketiga, detection. Severity adalah tingkat keparahan akibat kegagalan dari 1 sampai 10. Occurrence kemungkinan kegagalan terjadi dari 1 sampai 10. Detection kemampuan mendeteksi sebelum kegagalan terjadi dari 1 sampai 10. Yang keenam, hitung RPN, Risk Priority Number. RPN sama dengan S dikali O dikali D. Yang ketujuh, prioritaskan tindakan perbaikan berdasarkan nilai RPN tertinggi. Yang kedelapan, implementasikan tindakan korektif dan revaluasi RPN setelah perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, VMA untuk membuat telur ceplok yang memenuhi syarat seperti gambar di bawah ini. Flowchart sesuai dengan flowchart yang di ini start, jadi tulisannya. Mungkin prosesnya yang pertama memecahkan telur kuning, yang kedua memanaskan wajan, yang ketiga menuangkan minyak, yang keempat menggoreng telur, yang kelima posisi telur di wajan, yang enam mengangkat telur dari wajan. Jadi dari proses tersebut ada potensi kegagalan kuning telur pecah ataupun efek dari kegagalan tersebut tidak sesuai dengan standar, penyebab kegagalan teknik kupas telur yang salah. Jadi untuk yang kedua tadi, wajan terlalu panas atau terlalu dingin. Efek dari kegagalan tersebut telur gosong atau tidak matang. Penyebab kegagalan adalah tidak cek suhu sebelum memasak. Yang ketiga, saat menuang minyak tadi, minyak terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jadi efek dari kegagalan tersebut terlalu lengket dan terlalu berminyak. Penyebab kegagalan adalah tidak mengukur minyak. Yang keempat, menggoreng telur putih tidak matang dengan rata, potensi kegagalannya. Efek dari kegagalan tersebut
tidak sesuai ketampilan atau kesehatan. Penyebab kegagalannya adalah api terlalu besar dan tidak merata. Yang kelima, posisi telur di wajan tadi, potensi kegagalannya adalah kuning telur tidak di tengah. Efek dari kegagalannya adalah tampilan tidak sesuai. Penyebabnya menuangkannya tidak hati-hati. Untuk yang keenam tadi, mengangkat telur dari wajan. Potensi kegagalan adalah telur hancur atau kuningnya pecah. Efek dari kegagalan tersebut adalah tidak menarik atau produk gagal. Penyebab kegagalan adalah teknik spatula yang salah. Tindakan pencegahannya, mungkin yang pertama bisa menggunakan permukaan yang datar dan pecah dengan hati-hati. Yang kedua mungkin uji panas wajan dengan air tangan menggunakan api kecil. Yang ketiga, ukur minyak secukupnya sebelum digunakan. Yang keempat, gunakan api kecil untuk memasak hingga putih padat merata. Tuang telur secara perlahan dari mangkok kecil. Gunakan spatula lebar, angkat perlahan-lahan. Next. Catatannya, severity, occurrence, atau detection. Tingkat keparahan, efek kegagalan dari 1 sampai 5. Occurrence-nya, kemungkinan terjadinya kegagalan 1 sampai 5. Detection, kemungkinan kegagalan terjadi sebelum ke konsumen. Dari 1 5. RPN atau risk priority number, S kali O kali D. Digunakan untuk menentukan prioritas tindakan perbaikan. Sekian Next. dari hasil presentasi kelompok kami. Saya, Rio Sudungan Tampu-Bolon, mengucapkan terima kasih. Apabila ada komentar, silakan dikirim di kolom komentar. Oke, saya Joko Purnomo. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, kami di sini membahas tentang jasa inspeksi shipyard. Latar belakang yang pertama, dalam industri maritim, galangan kapal atau shipyard adalah tempat penting untuk membangun dan memperbaiki kapal. Namun proses ini tidak boleh sembarangan. Setiap tahap harus memenuhi standar keselamatan dan kualitas tertentu. Disinilah peran jasa inspeksi menjadi sangat penting untuk memastikan kapal benar-benar siap digunakan secara aman dan efisien. Apa itu jasa inspeksi shipyard? Yang pertama, jasa inspeksi shipyard adalah layanan profesional yang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal dan fasilitas di galangan. Yang kedua, tujuannya adalah memastikan seluruh proses pembangunan atau perbaikan kapal sesuai dengan standar teknis, regulasi maritim, dan ketentuan klasifikasi kapal. Yang ketiga, inspeksi dilakukan oleh tenaga ahli atau surveyor yang memiliki sertifikat dan pengalaman di bidangnya. Tujuan dan manfaat: menjamin keselamatan kapal baik saat digunakan maupun saat masih dalam tahap pembangunan. Mendeteksi potensi kerusakan atau kesalahan sejak dini sebelum menimbulkan risiko. Memenuhi regulasi nasional dan internasional seperti dari IMO atau Badan Klasifikasi. Memperpanjang usia pakai kapal dan meningkatkan efisiensi operasional. Jenis-jenis inspeksi yang umum dilakukan: inspeksi struktur kapal atau hull inspection, pemeriksaan sistem mekanikal dan elektrikal, inspeksi peralatan keselamatan seperti skoci, alat pemadam, dan lain-lain. Inspeksi sebelum pelayaran, pre-departure inspection. Yang kelima, pengujian khusus seperti NDT atau non-destructive testing. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, bagaimana proses inspeksi berjalan? 1, dipersiapkan dokumen dan perizinan. Yang kedua, pemeriksaan fisik dan teknis di lokasi. Yang ketiga, pengujian tambahan jika diperlukan. Yang keempat, pembuatan laporan hasil inspeksi. Yang kelima, tindak lanjut atau perbaikan jika ada temuan masalah. Pihak-pihak dulu.
Nomor 7 dulu. PME, failure. Nah, nomor 7 dulu, Bang. Pihak yang terlibat dalam proses inspeksi, yang pertama perusahaan inspeksi atau klasifikasi, contohnya Bureau Veritas atau BV, ABS, Lloyd Register, ada juga yaitu RINA. Yang kedua, pemilik kapal atau operator. Yang ketiga, pihak galangan kapal. Yang keempat, regulator, regulator atau otoritas pelabuhan maritim yang diperlukan. Selanjutnya, PMAI, failure, model, efek, dan analisis. Yang pertama, proses atau persiapan dokumen, mode kegagalan atau failure modenya, dokumen tidak lengkap, efek kegagalannya atau efeknya, inspeksi tertunda, reputasi terganggu, penyebab kegagalan, kurangnya verifikasi awal, severity-nya 7, akuransinya 4, detachment 5, RPN SOS kali O kali D 140. Tindakan pencegahannya atau perbaikannya, buat checklist verifikasi dokumen sebelum inspeksi dilakukan. Yang kedua, pemeriksaan fisik kapal. Kegagalannya, area tidak diperiksa atau terlewat. Efek dari itu, potensi bahaya dapat terdeteksi. Penyebab kegagalan, kurangnya pemahaman atau SOP atau kelelahan inspeksi. Severity-nya 9, akuransinya 3, detection-nya 4, RPN-nya 100,8. Training pencegahan yang dilakukan adalah training dan pembagian area kerja. Yang ketiga, penggunaan alat inspeksi. Mungkin bisa terjadi adalah alat tidak berfungsi atau kalibrasi tidak tepat. Efeknya, hasil inspeksi tidak akurat. Penyebab kegagalannya, peralatan tidak dikalibrasi atau rusak. Severity-nya 8, akurasinya 3, deteksinya 6. Jadi total semua 144. Tindakan pencegahannya adalah jadwal rutin kalibrasi dan pengecekan alat sebelum digunakan. Yang keempat, komunikasi dengan klien. Mungkin kegagalannya adalah informasi salah yang disampaikan, efeknya adalah kesalahpahaman atau tindakan yang salah. Penyebabnya adalah kurangnya dokumentasi atau miskomunikasi. Severity-nya 6, akuransinya 3, dan deteksinya 5. Jadi S kali O sama D sama dengan 90. Tindakan pencegahannya, gunakan laporan tertulis dari sistem laporan standar. Yang kelima, pelaporan hasil inspeksi. Mungkin mode kegagalannya, data salah yang dicatat atau yang dianalisis. Efek dari kegagalan tersebut, hasil inspeksi menyesatkan. Penyebab kegagalannya adalah human error, sistem pencatatan manual, severity-nya 8, akuransinya 4, detection-nya 5, S kali O kali RPN-nya 160. Tindakan pencegahan atau perbaikannya adalah gunakan sistem digital atau lakukan double check. Yang keenam, tindak lanjut rekomendasi. Mode kegagalannya, rekomendasi tidak ditindaklanjuti atau komen yang dari kliennya tidak ditindaklanjuti. Efek kegagalan tersebut adalah risiko tidak ditangani, potensi insiden meningkat. Penyebabnya adalah tidak adanya monitoring atau tindak lanjut. Severity-nya 9, okurensinya 2, deteksinya 7, RPN-nya 126. Tindakan pencegahannya adalah tambahkan mekanisme monitoring atau follow up. Jadi yang di sini masuk seperti adalah tingkat keparahan efek kegagalan 1 sampai 10, occurrence kemungkinan kegagalan terjadi 1 sampai 10, detection kemampuan mendeteksi kegagalan sebelum berdampak. Jadi poinnya 1 sampai 10. RPN-nya, risk priority number-nya, angka prioritas risiko dihitung dari S kali O kali D. Next. Penutup, jasa inspection ship adalah bagian penting dari sistem keselamatan, kontrol mutu,
dalam industri perkapalan atau shipyard. Dengan adanya infeksi yang menyeluruh, kita bisa memastikan bahwa kapal yang dibangun atau diperbaiki memenuhi semua standar yang berlaku. Hasil akhirnya bukan hanya kapal yang layak laut, tapi juga perlindungan terhadap aset, awak kapal, dan lingkungan. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 2, saya Rio Sultan Bulan mengucapkan terima kasih. Apabila ada komentar, silakan kirim di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Joko Purnomo. Selamat malam.